Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan nih terkait dengan penyesuaian tarif PPN, yaitu per tanggal 1 April 2022 banyak sekali pengaturan-pengaturan terkait dengan akibat perubahan tarif yang terjadi di April 2022. Tentunya Anda harus melihat bagaimana pengaturan di sini akan berdampak terhadap bisnis Anda. Salah satunya adalah bagaimana Anda yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi Anda perlu menyesuaikan dengan tarif atau ketentuan PPN yang terbaru, di mana diatur di PMK nomor 65 terkait dengan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Bagaimana sih substansi yang diatur? Nah, substansinya adalah PKP yang wajib menerapkan aturan terbarunya nih. Pokok pengaturannya adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa apa? Penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi Anda yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, Anda perlu menyesuaikan dengan tarif PPN yang terbaru yang terjadi per tanggal 1 April 2022. Juga terdapat pengecualian bagaimana Anda sebagai pelaku kegiatan usaha di kendaraan bermotor bekas, Anda perlu melihat yang bagaimana sih yang tidak termasuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini diatur yang kita tahu bahwa di Undang-Undang nomor 16 ya, pasal 16D ya. Jadi Undang-Undang PPN ya, diatur tentu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, di mana pasalnya adalah pasal 16D Undang-Undang PPN, yang di mana tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini adalah yang termasuk pengecualian untuk kendaraan bermotor bekas. Jadi untuk PPN-nya bagaimana nih? Untuk PPN, untuk pajak keluaran yang dipungut adalah wajib menggunakan besaran tertentu, yaitu besarannya berapa? 1,1%. Jadi bagi Anda sebagai wajib pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, pemungutannya adalah wajib menggunakan besaran tertentu, yaitu 1,1% dikalikan harga jual. Oke, kemudian pemungutan PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP selain, nah ada kata-kata selain untuk kendaraan bermotor bekas. Nah, bagaimana nih pemungutan yang terutangnya? Kemudian tentunya ada juga harus sesuai dengan ketentuan yang terjadi nih ya, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi pemungutan yang terutang tentu harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana untuk pajak masukannya? Nah, pajak masukannya ini ingat, untuk Anda sebagai wajib pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, ini tidak dapat dikreditkan ya. Pastikan jangan sampai Anda pada saat untuk pajak masukannya ini tidak dapat dikreditkan untuk kegiatan di bidang penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian tentu ada mekanisme pelaporannya. Nah, form SPT masa PPN yang digunakan mulai masa April 2022 tentu menggunakan formulir satunya 4 kali ya untuk PPN. Sedangkan formulir SPT masa PPN yang digunakan untuk penyampaiannya, nah, atau pembetulan SPT masa PPN untuk masa pajak sebelum April 2022. Nah, ini harus pakai apa nih formulirnya? Nah, formulirnya harus menggunakan formulir satunya 4 kali tapi ada kata-kata DM ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, yang sudah existing sebelumnya. Kemudian kapan nih tanggal berlakunya? Nah, kita kan perlu tahu bagaimana nih perlakuan untuk tarifnya ya. Karena per April 2022 sudah menjadi 11%. Nah, terkait dengan PMK 65, tanggal berlakunya sama nih dengan penyesuaian tarif PPN, yaitu 11% di 1 April 2022 ya. Jadi bagi Anda sebagai wajib pajak, pastikan Anda selalu mengupdate terkait dengan ketentuan dan bagaimana
pengaplikasiannya. Tentu ini sangat berdampak terhadap bagaimana mekanisme Anda dalam hal menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakan Anda. Bersama MC Consulting, kami siap membantu segala permasalahan perpajakan Anda. Silakan konsultasikan pertanyaan-pertanyaan Anda kepada kami dan bagaimana kami akan menjawabnya tentu dengan kualitas pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Michael Consulting, profesional, trusted advisor. Terima kasih.